Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, kapanpun dan dimanapun Anda melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Git Bogi Hikmawan. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait kinematika. Hal pertama yang kita pelajari dalam fisika dasar adalah hal yang paling sederhana, yaitu tentang gerak. Karena semua fenomena yang ada di fisika, bagian terkecilnya adalah gerak. Dalam mempelajari gerak, fisika membaginya menjadi dua aspek, yaitu dinamika dan juga kinematika. Beda antara keduanya adalah kinematika hanya membahas geometri tentang gerak saja, tidak mempertimbangkan penyebab gerak, sedangkan dinamika dia mempertimbangkan hubungan antara penyebab gerak dengan variabel gerak. Untuk kali ini, kita akan mulai dengan penjelasan terkait kinematika satu dimensi, yaitu mempelajari gerak dari sisi geometrinya saja, dan dalam dimensi yang paling sederhana, yaitu satu dimensi saja. Kita bisa mulai dari diagram pada papan tulis. Di sini diketahui ada dua kerangka, yaitu kerangka A dan kerangka B yang berada pada daerah yang didefinisikan oleh sumbu X, yaitu sumbu mendatar. Di sini, skala angka ini bergantung pada kerangka yang ada di luar dari papan tulis. Jadi ini bergantung pada kita. Jadi kita bisa lihat bahwa kerangka A ada di posisi -3, kerangka B ada di posisi 0. Misalkan mereka berdua dan kita yang ada di luar dari dua kerangka ini melihat sebuah benda, yaitu sebuah bola atau sebuah titik di sini kita sebut dengan nama P. Menurut kita dia ada di posisi X sama dengan 1. Namun kalau kita bicara tentang posisi itu adalah suatu besaran yang menunjukkan kedudukan suatu benda berdasarkan suatu acuan. Menurut kita yang mendefinisikan sumbu koordinat ini, posisi P itu ada pada titik X sama dengan 1. Hanya menurut A dan menurut B, posisi P itu ada di tempat yang berbeda. Karena menurut A, dia ada di 1, 2, 3, 4. 4 posisinya di X sama dengan 4 di kanan A. Jadi menurut A posisinya ada di +4. Ya, saya kasih plus karena dia adalah besaran vektor menunjukkan bahwa posisi P itu ada di sebelah kanan kerangka A. Sedangkan menurut B posisinya ada di +1. Ya, tentu saja satuannya adalah meter ya. Kita definisikan di sini sebagai posisi. Ya, jadi posisi sekali lagi adalah suatu besaran vektor yang menunjukkan kedudukan benda terhadap suatu acuan. Artinya A dengan B itu melihat P itu ada di posisi yang berbeda. Tentu saja kalau kita bicara soal fenomena adanya titik P, kerangka A dan kerangka B itu akan menunjukkan pengukuran yang berbeda sehingga tidak terjadi kesamaan. Oke, tapi posisi ini sangat relatif terhadap acuan. Nah, selanjutnya, misalkan P kemudian berpindah posisinya ke sini. Ya, ini anggap ini pada saat T sama dengan 0. Ya, ini pada saat T sama dengan T tertentu, kita sebutlah. Jadi dia berpindah di titik menurut kita ada di X sama dengan 4. Artinya posisi akhir P menurut A dan menurut B juga akan berbeda. Menurut A tentu saja dia ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7. Menurut B dia ada di 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita bisa definisikan satu besaran lain, yaitu adalah perpindahan. Di mana perpindahan menunjukkan perubahan posisi terhadap acuan tertentu juga. Jadi kalau kita lihat menurut A, perpindahan itu definisinya berarti posisi akhir A pada saat T dikurangi dengan posisi awal A pada saat 0. Nah, sedangkan menurut B sama saja dikurangi dengan XPB 0. Sekarang kita lihat angkanya, nilainya. Posisi awal A kita sudah tahu nilainya adalah menurut A adalah +4. Sedangkan kita lihat menurut A pada saat T, posisi P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu +7.
Nah, sehingga hasilnya adalah plus 3. Atau menurut A, P bergeser atau berpindah sebesar 3 meter atau 3 satuan atau 3 skala ke arah kanan. Sekarang kita lihat menurut B. Ya, menurut B di sini ada di plus 1, akhirnya ada di 1, 2, 3, 4. Ini ada plus 4. Setelah dikurangi juga plus 3. Ya, satu hal yang perlu kita lihat di sini, perpindahan dan posisi itu sama-sama besaran vektor. Tapi bedanya perpindahan itu adalah vektor murni, di mana dia tidak bergantung pada acuan. Artinya kalau Anda bisa lihat, menurut A dan B, posisi titik P itu berbeda. Yang satu menurut A adalah plus 4, menurut B adalah plus 1. Tapi perpindahan ketika P itu berpindah dari titik ini ke titik yang ini, besar perpindahan yang diukur oleh A atau B dari titik P itu sama, itu sama-sama plus 3. Artinya, kalau kita bisa mempertanyakan apakah P itu bergerak atau berpindah dari P ke titik T0 ke titik T, apakah benar? Nah, kerangka A dan kerangka B akan sepakat menyatakan bahwa P berpindah sebesar 3 satuan, 3 skala atau 3 meter tergantung nanti konteksnya ya, ke arah kanan. Ini yang kita sebut salah satu variabel paling sederhana dari gerak. Karena kerangka A dan kerangka B sama-sama sepakat melihat dia bergerak. Selain perpindahan, ya, ada satu besaran lain yang berkaitan dengan posisi, yaitu jarak. Di mana beda perpindahan dengan jarak adalah perpindahan adalah besaran vektor yang bergantung kepada posisi awal dan posisi akhir. Sedangkan kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Sehingga dia adalah termasuk besaran skalar. Ya, saya ulangi penulisannya, skalar. Ya, seperti yang sudah Anda pelajari di bab video sebelumnya, besaran vektor itu adalah besaran yang membutuhkan nilai dan arah. Artinya saya bilang tadi, menurut A, benda P berpindah 3 satuan ke arah kanan. Arah kanan tadi harus disebutkan untuk melengkapi penggambaran besarannya. Sedangkan untuk jarak, dia hanya menunjukkan berapa panjang lintasan yang ditempuh. Kalau di sini artinya ya sama saja, mereka berdua akan melihat, A dan B akan melihat P bergerak menempuh jarak 3. Beda paling kentara, ya mungkin Anda terlihat di sini jarak dengan perpindahan itu terlihat tidak berbeda ya, sama-sama menunjukkan angka 3. Tapi yang akan terlihat berbeda itu adalah ketika kita melakukan perjalanan menempuh lintasan yang berbeda untuk menuju sesuatu. Seperti misalkan kita lihat pada peta yang Anda lihat di sini. Ya, kita mau berpindah, mau menuju Bandara Kertajati Bandung. Ya. Posisi awal kita ada di Bandung, misalnya di kampus ITB, tapi posisi akhirnya kita ingin berharap ada di Bandara Kertajati. Kalau kita lihat perpindahan yang dibutuhkan itu hanya kita membutuhkan posisi kota Bandung di ITB dengan posisi Bandara Kertajati. Hanya untuk menuju Kertajati kita tidak bisa serta-merta langsung tarik garis lurus. Kita harus menuju tol Cikampek, Palimanan, lalu kemudian berputar ke Majalengka. Mungkin Anda bisa lihat ya di peta yang tadi. Ya, harus memutar dulu sehingga menempuh jarak lebih jauh. Inilah beda yang paling kentara atau beda yang paling nyata dari besaran jarak dengan besaran kecepatan perpindahan. Selanjutnya, misalkan diketahui kalau kita lihat P, posisi P di titik T0 itu ada di 4 dan 1 menurut A, dan posisi P di titik T itu ada di 7, plus 7 dan 4. Misalkan ya kita tahu berarti dari T0 hingga T dia menempuh selang waktu sebesar delta T. Maka kita bisa kemudian menjawab atau mendeskripsikan gerak dari P ini dengan besaran yang lain, yaitu besaran kecepatan. Di mana besaran kecepatan itu menunjukkan seberapa cepat benda berpindah dari titik awal ke titik akhir. Nah, sekarang kita definisikan besaran tersebut dengan yang namanya kecepatan. Kalau kita tahu berapa selang waktu yang dibutuhkan oleh benda P untuk berpindah dari titik T0 ke T gitu ya. Artinya kita bisa mengetahui satu variabel gerak yang lain yaitu kecepatan untuk menjelaskan seberapa cepat
benda itu berpindah tempat. Nah, untuk kecepatan ada dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Bedanya adalah kecepatan rata-rata itu adalah rasio yang menghubungkan antara perpindahan suatu benda dengan selang waktu benda itu berpindah. Sehingga kalau kita berbicara tentang kecepatan rata-rata, kita tidak berbicara tentang lintasan yang dilalui oleh benda. Kita hanya berbicara tentang perpindahannya saja, yaitu berarti posisi akhirnya ada di mana dan posisi awalnya ada di mana. Sedangkan kecepatan sesaat ini adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda pada saat tertentu, atau biasanya kalau bahasa Inggrisnya kita sebut instantaneous, artinya secara instan. Nah, konteks dari biasanya kita bilang sekarang kalau kita berjalan dengan mobil ini berjalan dengan kecepatan berapa, itu adalah ketika kita berbicara tentang kecepatan sesaat, di mana kita melihat suatu benda bergerak dengan kecepatan berapa pada saat dia bergerak. Konteksnya, kalau kita bicara kecepatan rata-rata itu antara titik akhir dengan titik awal, maka kecepatan sesaat titik akhirnya itu kita limitasi mendekati ke titik awal. Sehingga dengan memanfaatkan definisi dari kalkulus, kita bisa dapatkan bahwa limit untuk delta t menuju 0 dari kecepatan rata-rata, kita akan mendapatkan kecepatan sesaat. Atau limit yang tadi itu bisa kita definisikan sebagai diferensial atau turunan dari fungsi posisi terhadap waktu. Nah, sehingga hal pertama yang harus kita punya untuk dapat menghitung kecepatan sesaat itu adalah kita harus punya fungsi posisi terhadap waktu. Jadi artinya pada saat kita membahas posisi, kita harus tentukan ya, fungsi yang menggambarkan posisi terhadap waktu. Kalau tidak bisa, ya kita kemudian harus pakai operasi limit. Selain kecepatan, antara kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, ada satu besaran lagi, yaitu besaran skalarnya, karena kecepatan rata-rata maupun kecepatan sesaat adalah besaran vektor. Kecepatan besaran gerak yang lain, ya, yang berhubungan dengan kecepatan, tapi merupakan besaran skalar adalah kelajuan, yaitu menunjukkan berapa jarak yang ditempuh dibanding dengan selang waktu. Perbedaannya akan sama dengan waktu kita melihat perbedaan antara perpindahan dengan jarak. Ya, contoh paling mendasar ketika kita melihat beda kecepatan dengan kelajuan adalah tentang bagaimana kecepatan itu membutuhkan arah. Ya, kalau kita bicara suatu benda sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, artinya dia harus dilengkapi dengan bergeraknya ke arah mana? Ke arah utara, ke arah kanan, ke arah kiri, atas, dan bawah. Sedangkan kelajuan kita hanya menunjukkan seberapa cepat, seberapa laju dia jalan. Nah, misalnya di kendaraan bermotor kita punya yang namanya speedometer. Nah, speedometer ini hanya mengukur kelajuan, tidak mengukur kecepatan. Nah, selanjutnya, sudah ada pertanyaan, kita berpindah. Setelah selang waktu, seberapa cepat? Ada satu lagi parameter gerak yang bisa ditambahkan untuk menggambarkan gerak, yaitu adalah seberapa cepat kecepatan itu berubah. Ya, atau yang kita sebut dengan percepatan. Percepatan atau akselerasi itu adalah besaran vektor yang menggambarkan seberapa besar kecepatan itu berubah pada selang waktu tertentu. Sehingga sama halnya dengan kecepatan, ada dua jenis, yaitu ada percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Sama halnya sekali lagi dengan kecepatan dan hubungannya dengan posisi tadi, percepatan rata-rata itu definisinya adalah rasio antara perubahan kecepatan terhadap selang waktu perubahan kecepatan itu terjadi. Artinya kalau kita bicara perubahan kecepatan, kita hanya perlu data kecepatan awal dan kecepatan akhir saja, serta selang waktu yang diperlukan untuk mengalami perubahan kecepatan tersebut. Sedangkan untuk percepatan sesaat, kita tinjau limit ya, selang waktu atau interval waktu yang mendekati 0, sehingga kita bisa dapatkan percepatan secara instan pada saat T tertentu. Atau sama halnya dengan pada saat kita membahas kecepatan sesaat, operasi limit tadi itu akan seekuivalen dengan diferensial dari
fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, dari pembahasan yang ada di sini, artinya kita punya dua persamaan yang menggambarkan hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan dalam fungsi waktu untuk menggambarkan gerak, yaitu persamaan ini dan persamaan yang ini. Setelah ini, kita akan mencoba menjelaskan apa hubungan antara percepatan, kecepatan, dan posisi sebagai fungsi waktu untuk dapat menggambarkan bagaimana gerak itu terjadi. Kali ini kita akan melihat apa hubungan antara percepatan, kecepatan, perpindahan, dan posisi sebagai fungsi waktu dari definisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita sudah mendapatkan dua persamaan yang menunjukkan hubungan antara percepatan sebagai perubahan kecepatan terhadap waktu dan kecepatan sebagai perubahan posisi terhadap waktu. Dengan memanfaatkan operasi inversi dari diferensial yaitu integral, maka kita akan dapatkan bahwa perubahan kecepatan itu akan sama dengan jumlah dari percepatan dikalikan dengan selang waktu dan kita jumlahkan dari waktu awal atau T initial di sini sampai waktu akhir T final. Nah, menurut kalkulus, kalau kita mau jumlahkan perkalian infinitesimal, maka kita gunakan operasi integral. Ya, jadi lengkapnya adalah perubahan kecepatan dari final dengan akhir yang dialami oleh suatu benda itu akan sama dengan integral dari percepatan dikalikan dengan selang waktu dari waktu awal hingga waktu akhir. Jadi waktu awal dan akhir itu berarti bergantung kepada bagaimana kita ingin melihat geraknya. Nah, kalau kita bicara soal grafik, ya jika kita punya grafik percepatan terhadap waktu, maka kalau kita tinjau daerah yang kita arsir di sini, yaitu daerah yang dibatasi oleh sumbu waktu dan fungsi percepatan terhadap waktu. Dari definisi integral yang ada, integral A terhadap BT dari I kali sampai TI sama dengan TF itu sama dengan perubahan kecepatan. Jadi perubahan kecepatan yang dilalui oleh benda itu dapat diperoleh dengan cara mencari luas daerah di bawah grafik percepatan terhadap waktu. Lalu, ketika kita menyelesaikan integral ini dengan mendapatkan fungsi percepatan, maka kita akan mendapatkan fungsi kecepatan terhadap waktu. Dengan mendapatkan fungsi kecepatan terhadap waktu, maka kita bisa masuk ke persamaan yang kedua, hubungan antara kecepatan dengan posisi, dan dengan cara yang sama, seperti waktu kita membahas antara kecepatan dengan percepatan, kita akan dapatkan hubungan antara posisi dengan kecepatan lewat persamaan berikut, yaitu perubahan posisi atau XF dikurangi dengan XI itu akan sama dengan integral dari TI menuju TF dari kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatan fungsi kecepatan tadi kita dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya kita substitusikan ke dalam persamaan yang di bawah, ya, sehingga kita bisa menghitung atau mendapatkan ekspresi fungsi dari perpindahan. Karena XF dengan XI itu berarti minus XI itu artinya perpindahan atau perubahan posisi. Sama halnya dengan pembahasan terkait dengan fungsi atau grafik percepatan terhadap waktu. Jika kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, maka daerah yang diarsir di bawah grafik tersebut dari TI menuju TF itu akan menggambarkan besar perpindahan yang telah dialami oleh suatu benda. Nah, sehingga untuk menggambarkan kinematika satu dimensi secara umum, hubungan antara percepatan dan kecepatan terhadap fungsi waktu dan hubungan antara kecepatan dengan posisi terhadap satuan waktu itu digambarkan oleh dua persamaan ini. Biasanya ya, kita membahas satu kasus tambahan, yaitu kasus yang khusus. Karena kalau kita bicara di SMA, operasi integral ini itu biasanya baru akan diajarkan di kelas 12 atau kelas 3 SMA. Padahal
Pelajaran berkaitan dengan kinematika gerak ini biasanya diberikan dari kelas 1 ataupun kelas 2. Artinya, informasi soal operasi integral ini belum didapatkan oleh siswa yang belajar di tingkat tersebut. Maka, secara khusus biasanya kasus yang ditinjau adalah kasus dengan percepatan konstan. Jika kasus kita tinjau sebagai persamaan konstan, maka biasanya kita mengenal pembahasannya yang kita sebut dengan kasus gerak lurus. Karena kinematika satu dimensi itu pada dasarnya adalah kita membahas gerak pada lintasan yang lurus, tidak berbelok. Nanti kita akan membahas tentang ketika lintasannya berbelok, karena kalau lintasannya berbelok artinya dimensinya itu sudah lebih dari 1. Nah, jika percepatan itu konstan, maka A di sini hanya berupa angka, tidak berupa fungsi. Beda dengan kalau kita bicara secara umum, A di persamaan yang saya lingkarin di tengah itu dapat berubah suatu fungsi yang bergantung dengan waktu. Bisa polinomial, bisa fungsi apapun yang Anda bisa bayangkan. Tapi untuk kasus ini, kita cek di sini A itu konstan, artinya dia hanya berupa angka atau nilai saja. 0 itu juga termasuk, ya. Kalau kita bicara A itu konstan itu bukan berarti tidak boleh 0. 0 juga termasuk dari golongan A sama dengan konstan selama dia tidak berubah terhadap waktu. Jadi 0 sepanjang waktu. Sehingga kalau kita integralkan ini, ya, kita operasikan sekali, kita akan mendapatkan hasil di bawah ini. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai persamaan kecepatan untuk kasus percepatan konstan, atau biasanya kalau dikenal di SMA itu dengan sebutan kasus GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang dimana nanti dia akan berubah menjadi GLB ketika percepatannya sama dengan 0. Jadi kalau Anda masukkan A sama dengan 0, maka VT akan sama dengan V0, atau kita bisa dapatkan bahwa kecepatannya tidak berubah terhadap waktu atau kecepatan konstan. Jadi kalau kecepatannya konstan sama dengan 0, maka kecepatannya akan konstan. Ini terlihat dari bagaimana matematika berjalan. Nah, persamaan V yang kita dapatkan ini kemudian bisa kita substitusi untuk mendapatkan ekspresi dari posisi terhadap waktu. Yaitu kita substitusikan ke persamaan yang ada di bawah. Kalau kita dapatkan, kita akan dapatkan persamaan yang ada di sini. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita akan mendapatkan ekspresi atau fungsi posisi terhadap waktu yang berhubungan dengan kecepatan awal, percepatan, dan waktu serta selang waktu awal dan akhir. Ya. Jika sekali lagi percepatannya kita pilih sama dengan 0, maka suku yang di belakang ini akan hilang, habis karena sama dengan 0. Yang bersisa adalah xt sama dengan x0 ditambah dengan v0t. Itu yang kita sebut sebagai biasanya GLB, di mana definisi dari posisi itu adalah kecepatan dikalikan dengan selang waktu. Setelah ini, kita akan membahas salah satu contoh gerak lurus dengan percepatan konstan, yaitu gerak satu bebas. Contoh dari kinematik gerak satu dimensi dengan percepatan konstan itu adalah gerak satu bebas. Di mana gerak satu bebas itu adalah gerak benda yang hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi saja. Jadi kita bayangkan ada benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, yaitu Y2, di atas permukaan bumi. Maka jika kita abaikan gesekan udara yang ada di permukaan bumi ini, di atas bumi ini, maka benda P itu akan bergerak dengan percepatan konstan sebesar percepatan gravitasi bumi, yaitu G, yang arahnya selalu menuju bumi atau ke bawah kalau di konteks seperti ini. Jika kita tinjau definisi sumbunya bukan X lagi, ya, karena X itu biasanya kita gunakan untuk gerak mendatar. Karena geraknya ini vertikal, kita pilih sumbunya adalah sumbu ke atas. Jadi artinya gerak ke atas itu positif, artinya Y2 di sini lebih positif dibanding yang ada di bawahnya, yaitu Y1. Gerak satu bebas itu artinya adalah gerak ketika P yang berasal dari Y2 itu jatuh kemudian sampai di titik T tertentu, ya, waktu tertentu di ketinggian Y1. Maka kita bisa perkirakan bahwa pada saat T sama dengan T0, kecepatan dari benda P adalah V0 ke bawah, dan kecepatan benda P aksen yang ketika mencapai ketinggian Y1 pada waktu T itu adalah V. Maka dengan mempertimbangkan, ya, persamaan kinematika antara
hubungan antara kecepatan, dan posisi terhadap fungsi waktu. Untuk kasus percepatan konstan, kita bisa dapatkan bagaimana hubungan antara percepatan, dan posisi dengan memanfaatkan persamaan yang ada. Dimana di sini kita lihat kecepatan akhir itu akan sama dengan kecepatan awal dikurangi G kali interval waktu antara T dengan T0. Anda bisa lihat di sini karena V0 itu kita ambil dia pasti negatif. Kenapa negatif? Karena V0 sedang bergerak ke bawah, ya, berarti dia negatif. Dan G itu sudah jelas dia negatif, maka besar G ini kan negatif ya. Negatif juga. Nah, ini sudah jelas positif. Artinya operasi dari sisi kanan persamaan ini akan menghasilkan negatif yang lebih besar. Ya. Atau dengan kata lain, kecepatan benda P di Y1 yang lebih rendah ketika dijatuhkan itu akan lebih besar dibandingkan dengan V0. Ya, artinya pada saat dia jatuh, benda itu akan bertambah kecepatannya. Sedangkan kalau kita balik, misalkan kita tinjau dengan kasus yang sama, benda yang lain dilemparkan ke atas. Misalkan kita pakai V0 aksen. Ya, benda Q misalnya. Lalu sampai di atas ada benda Q, dia akan punya kecepatan V aksen. Ya, dengan cara yang sama, kalau kita pakai yang merah ya, maka V aksen akan sama dengan V0 aksen dikurangi dengan G T dikurangi dengan T0. Mungkin kita anggap di sini untuk yang merah ini T0, ini juga T. Selang waktu yang sama. Kita bisa lihat V0 karena dia dilempar ke atas, maka di sini kita namakan positif, tapi karena minus G di sini adalah negatif, maka hasilnya itu bisa positif, bisa juga sama dengan 0. Ya, artinya ketika ini naik terus selang waktunya, maka suku yang sebelah sini akan makin besar, hingga suatu ketika yang di sebelah kanan ini nilainya sama dengan V0, sehingga V0 akan sama dengan G kali T minus T0, sehingga V-nya akan sama dengan 0 pada suatu waktu. Ya, tapi sebelum dia sama dengan 0, maka nilai V ini juga bisa tetap positif yang menuju 0. Namun V aksen itu pasti akan lebih kecil dibanding V0 aksen. Atau dengan kata lain, ketika kita melempar benda ke atas yang dia dipengaruhi percepatan gravitasi ke bawah, lama-kelamaan kecepatan benda tersebut akan berkurang seiring dengan perjalanan waktu, kemudian dia berhenti pada suatu ketinggian tertentu, dan kalau berhenti dia udah nggak bisa naik lagi, baru kemudian dia mengalami nasib yang sama seperti P, yaitu turun ke bawah. Artinya ketika makan dari itu, fenomena yang bisa kita lihat dari gerak satu bebas ini adalah ketika kita lempar ke atas, benda itu pasti akan ada titik tertingginya di mana dia berhenti, tidak naik lagi. Setelah itu dia kemudian turun ke bawah. Nah, itu digambarkan dengan persamaan sederhana, yaitu persamaan kinematika satu dimensi dengan percepatan konstan. Selanjutnya, kita bisa juga analisis dengan cara yang sama melalui persamaan yang kedua, yaitu persamaan posisi. Tapi sebenarnya analisisnya akan sama, hanya bedanya kalau yang persamaan pertama kita membahas perubahan kecepatan, yang kedua kita membahas tentang perubahan posisi. Di mana kita tahu Y1 dengan Y2 sama-sama positif, hanya operasi yang terjadi di sebelah kanan ini itu punya sifat yang sama seperti di atas. Jadi ketika kita lempar ke atas ada kemudian nilai Y-nya akan bertambah terus, tapi kemudian di sini akan bernilai 0. Ya, kalau 0 artinya ketinggiannya akan sampai ketinggian maksimum dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh untuk gerak kinematika satu dimensi. Setelah ini, ya artinya sebenarnya kalau kita mau membahas tentang kinematika gerak satu dimensi, kita bisa menggunakan persamaan standar yang ada. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, kita hidup kan bukan di dunia satu dimensi ya, kita hidup di dunia 3 dimensi. Bagaimana kita membahas gerak untuk dimensi yang lebih dari 1? Bagaimana untuk membahas gerak kinematika 2 dimensi dan 3 dimensi? Sederhananya kalau kita bicara tentang kinematika 2 dimensi, kita bisa memisahkan gerak 1 dimensi dengan dimensi yang lain. Karena kalau kita bicara soal dimensi, maka dimensi tersebut tidak akan secara umum ortogonal, dia tidak akan saling mempengaruhi. Sehingga kalau kita bicara gerak lebih dari 1 dimensi, pada dasarnya kita meninjau gerak masing-masing dimensi seperti
kinematika satu dimensi, hanya untuk mendeskripsikan geraknya kita gabungkan secara vektor. Ya, dimana kita harus deskripsikan gerak, itu berarti gerak ke dimensi X ditambah dengan gerak ke dimensi Y dan ditambah gerak ke dimensi Z. Sederhananya semua definisinya sama. Posisi akan digambarkan seperti posisi satu dimensi untuk setiap dimensi. Perpindahan pun begitu, kecepatan pun begitu, percepatan pun begitu. Maka di bagian yang terakhir ini kita akan coba menunjukkan salah satu contoh gerak dua dimensi untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya gerak dua dimensi itu sejatinya hanyalah gerak satu dimensi yang bekerja di dua dimensi yang berbeda. Yang kita akan pelajari adalah gerak parabola atau gerak proyektil. Baik, kita akan masuk bagaimana kita menjelaskan salah satu contoh gerak kinematika untuk dua dimensi. Salah satu contohnya adalah gerak parabola atau gerak proyektil. Di sini bisa kita lihat gerak parabola itu adalah gerak benda yang menempuh lintasan parabola dikarenakan dia bergerak secara dua dimensi, di mana geraknya adalah gerak sejajar atau horizontal dikombinasikan dengan gerak vertikal. Ya, dengan asumsi geraknya hanya dua dimensi ya kalau kita bicara parabola. Jadi misalnya kita bicara meriam ditembakkan atau bola dilemparkan, di sini kita ambil asumsinya adalah dia dilemparkan secara eksklusif di bidang XY saja. Jadi bola itu tidak menyerong ke kanan dan ke kiri. Dan kita dapat ambil juga asumsi di mana tidak ada gesekan udara. Sehingga percepatan yang dialami oleh bola pada saat dia bergerak itu hanya arahnya ke bawah, yaitu percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sehingga kita bisa lihat gerak sumbu X dia tidak memiliki percepatan atau AX sama dengan 0. Sedangkan gerak sumbu Y dia memiliki percepatan ke arah bawah dengan besar sama dengan percepatan gravitasi. Seperti yang telah saya sebutkan di depan, untuk gerak 2 atau 3 dimensi, maka sebenarnya kita itu hanya menyelesaikan persamaan gerak satu dimensi untuk setiap dimensi. Artinya kita punya persamaan khusus untuk gerak satu dimensi yaitu searah sumbu X dan gerak satu dimensi searah sumbu Y dengan percepatan, kecepatan, dan posisi yang representatif tergantung pada dimensinya. Ya, sehingga pada dasarnya kita memanfaatkan persamaan dasar untuk kinematika pada saat kasus percepatan konstan dengan kita mengubah variabelnya sesuai dengan dimensi geraknya. Satu hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah kalau kita bicara soal gerak dua dimensi, artinya kecepatan kita, setiap variabel yang kita punya itu pasti punya dua komponen. Seperti waktu kita membahas soal vektor ya. Ada komponen yang sejajar dengan sumbu X, ada komponen yang sejajar dengan sumbu Y. Artinya kecepatan itu pasti memiliki variabel tambahan yaitu sudut. Di sini konteksnya adalah sudut elevasi atau sudut terhadap permukaan horizontal, yaitu theta. Kita sebutnya theta atau mungkin simbol itu bisa macam-macam. Sehingga dengan memanfaatkan definisi bagaimana vektor itu digambarkan pada sumbu koordinat, maka kita akan dapatkan kecepatan awal untuk komponen sumbu X adalah V0 cos theta, kecepatan untuk awal sumbu Y adalah V0 sin theta, karena kita definisikan sudut di situ. Lalu ketika dia bergerak pada lintasan parabola yang biru saya gambar ini, di suatu titik pada waktu tertentu, ya, misalkan di T tertentu di sini, maka dia akan punya posisi yaitu X, Y. Ya, X akhir dan Y, dan posisi awalnya kita definisikan di sini 0, tapi sebenarnya secara umum posisi awal pada gerak parabola itu tidak selalu harus 0. Ya, bisa jadi kalau kita tinjau dia pertamanya ada di sini, maka misalnya kita tinjau di sini adalah X0 dan kita tinjau di sini Y0 juga bisa. Persamaannya akan tetap berjalan dengan semestinya. Setelah kita mengetahui semua variabel yang terlibat pada gerak parabola ini, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang menggambarkan hubungan antara semua variabel gerak pada gerak parabola dengan cara memisahkan analisisnya untuk setiap gerak pada setiap dimensi. Jadi misalkan kita lihat ya, pada gerak untuk sejajar dengan horizontal atau gerak sumbu X, kita mengetahui bahwa percepatan untuk gerak searah sumbu X adalah 0, tidak ada percepatan. Sehingga persamaannya akan kita dapatkan kecepatan di setiap waktu ya. Untuk sumbu X itu akan sama dengan kecepatan awal, komponen kecepatan awal
pada sumbu X atau sama dengan V0 cos theta, atau ya kalau A sama dengan 0 kita bisa kenal sebelumnya adalah gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya tidak berubah. Begitu pula dengan posisi akhir dikurangi posisi awal atau besar jarak yang telah dilalui, itu adalah kecepatan awal terhadap sumbu X dikalikan dengan selang waktu, dimana kita tinjau di sini waktu awal akan sama dengan 0. Sedangkan untuk gerak sumbu Y, di mana AY di sini adalah minus G, kita sudah pernah pelajari ini sebagai gerak satu bebas. Ya, di mana gerak satu bebas kita sudah mengetahui bahwa percepatannya adalah percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan yang telah kita pelajari tadi di gerak satu bebas, yaitu kecepatan Y itu akan sama dengan kecepatan awal dari Y, V0 sin theta di situ dikurangi dengan G dikali selang waktu. Begitu pula dengan perubahan ketinggian. Y ini Y akhir, Y0 itu adalah Y awal, akan sama dengan kecepatan awal sumbu Y dikalikan selang waktu dikurangi dengan setengah kali G kali T kuadrat, di mana di situ kita sudah substitusikan nilai AY itu akan sama dengan G. Nah, dari sini kita berarti mendapatkan 4 persamaan. Ya, kita mendapatkan persamaan. Ada berapa variabel yang kita harus cari? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak ada yang baru lagi, 8, dan 9 ya, karena V0 sudah ada, theta juga sudah diketahui. Jadi ada, kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi pada kasus gerak parabola akan ada 9 variabel yang bekerja dalam persamaan. Kita punya 4 persamaan, maka menurut matematika untuk bisa mendapatkan solusi 4 persamaan ini dengan unik, maka maksimal kita harus punya hanya boleh ada 4 variabel yang tidak diketahui. Maka nanti di setiap soal yang bisa Anda temui, semestinya data yang diberikan lewat cara apapun ya dari soalnya, itu haruslah mengurangi variabel yang tidak diketahui ini dari 9 menjadi 4 saja. Sisanya kita tinggal operasikan 4 persamaan dengan data itu secara matematis. Bisa eliminasi, bisa substitusi, atau bisa masukkan dan kurangi dan segala macam, sehingga kita bisa mendapatkan variabel yang kita tentukan. Berikut pembahasan terkait dengan kinematika. Semoga bermanfaat.